Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti dari kita belum pernah menatap matahari dengan mata yang tidak menggunakan apa-apa. Pasti mata kita akan menjadi sakit silaunya matahari tersebut. Mungkin bisa melihat di saat duduk. Hal itu dibenarkan dan sungguh menjadi refleksi bagi seorang bapak gereja yang bernama Santo Tertullianus yang hidup di abad kedua, mengatakan bahwa Tritunggal Maha Kudus seperti matahari. Kita tidak dapat memandangnya secara detil, secara langsung matahari, karena akan menyebabkan kebutaan mata kita. Namun matahari yang sama akan memberikan kehangatan, kehidupan, harapan, terang bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah gambaran kehadiran Allah, Tritunggal Maha Kudus yang mengagumkan dan mempesona. Kalau demikian, tidaklah benar bahwa orang Katolik itu menyembah tiga Allah. Kita Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Mazmur 84 ayat 12 mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia perayaan Tritunggal Maha Kudus mengundang kita untuk merenungkan kembali cinta kasih kepada manusia yang tanpa batas. Berbeda dengan kita, seringkali mengatakan sabar itu ada batasnya, kasih itu ada batasnya. Itu manusia. Allah tidak, cintanya tanpa batas. Allah mempunyai banyak dan aneka cara untuk mencintai manusia dalam pergulatan hidupnya. Manusia kadang-kadang hanya melihat satu sisi dari satu kacamata, sehingga dia tidak melihat keindahan di saat ada kesulitan, di saat ada penderitaan. Allah bekerja dalam hidup kita secara kreatif dan mengagumkan, menciptakan manusia dan alam semesta. Seringkali manusia tidak kreatif, pasif, dan dia tidak ada rasa cinta. Ia memelihara dan mencintai manusia tanpa batas. Hal itu yang dikatakan dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan dari kitab Amsal. Kekuatan Allah yang begitu mengagumkan, menciptakan alam semesta, samudra yang membentang, gunung, bukit, serta langit. Semuanya diciptakan Allah, berada dalam keteraturan. Kita pun diundang untuk mengaguminya, mensyukurinya, mensyukuri nafas kehidupan. Iman akan Tritunggal Maha Kudus diayati dengan syukur akan cinta Allah yang tanpa batas, yang menciptakan alam semesta ini. Seringkali kita juga mendengar istilah Laudato Si. Apa Laudato Si? Adalah ensiklik Paus Franciscus yang mengatakan kita untuk memelihara, mencintai alam semesta ini. Satu frasa yang menarik bagi kita dikatakan, kita bahkan berpikir
Kitalah pemilik dan penguasanya yang berhak untuk menjarahnya. Kekerasan yang ada dalam hati kita yang terluka oleh dosa tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah air, udara, pada tanah air, udara, dan pada semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling ditinggalkan dan dilecehkan oleh Tuhan. Kalau demikian, saudara, salah satu ungkapan iman akan Tritunggal Maha Kudus adalah mensyukuri hidup dan kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Meski kita manusia yang jatuh dalam dosa, Allah tetap mencari cara agar manusia selamat hidup dalam kesatuan dengan. Inilah menjadi dasar Gereja Katolik yang sekarang ini kita dengar diserukan di Papua, berpihak pada kelestarian alam, menolak eksploitasi alam yang merusak ibu bumi, yang menghancurkan kehidupan. Janganlah serakah dengan kekayaan. Janganlah kita menghancurkan harapan hidup orang lain. Kita mendengarkan pesan Rasul Paulus juga dalam bacaan kedua mengenai harapan. Iman akan Tritunggal Maha Kudus diwujudkan dalam sikap berpengharapan. Di dalam kasih karunia kita berdiri. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayo, saudara sekalian, Bapak Ibu, kita berusaha berkata, bersikap yang memberikan harapan kepada orang lain. Misalnya, mengampuni, peneguhan, memberikan peneguhan, membuat sukacita bagi orang yang kita ampuni, bersyukur meski hanya kecil, berterima kasih, bukan sebaliknya kita jauhi sikap-sikap permusuhan, konflik, menghakimi orang, menyalahkan, membenci orang, menyimpan dendam dan benci kepada orang. Kita hancurkan semua. Kita bangkitkan sikap dan kata-kata yang memberi pengharapan. Bukan hanya kata-kata, pesan dalam WhatsApp yang meneguhkan, bukan mencaci, dalam media sosial yang bukan menghakimi, meneguhkan, mengafirmasi. Hilangkan kata-kata, tulisan-tulisan yang negatif dan berat memang, berat, tetapi itu jalannya. Jalannya itu, jalan Tritunggal Maha Kudus, itulah yang kita. Iman akan Tritunggal Maha Kudus tidak menjanjikan hidup yang mudah, hidup yang gampang, hidup yang seolah-olah tanpa penderitaan, tanpa kesulitan. Tidak. Setiap kita yang ada di sini mempunyai berbagai macam kesulitan, penderitaan, pengalaman sakit, perpecahan, konflik, kegagalan, kematian, dosa, namun bukan kata akhir bagi seorang yang beriman Kristus. Kita mampu bertahan, menanggung situasi yang sulit dan menyesakkan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iman akan Tritunggal Maha
setia, bertahan, tidak melarikan diri dari situasi yang penuh iman. Kekuatan, kesetiaan, ketabahan, kemurnian iman akan diuji dalam situasi yang sulit dan saudara sekalian, saya juga merasa memberikan pendidikan pada para Romo yang tugas di Suriname. Romo CR menangani 6 paroki. Bukannya 6 paroki umatnya yang banyak, tidak. Hanya 10, 20. Mungkin dianggap kurang. Untuk apa jauh-jauh dari Indonesia hanya melayani 20? Bagi saya itu tidak sia-sia. Ketika kita mau berusaha menyebarkan Injil pada anak-anak, orang muda, suatu saat kita akan menuai bahwa sabda itu berbuah. Saudara sekalian, pelihara iman itu yang ada dalam diri Anda yang sekarang ini bisa berkumpul banyak sekali. Syukuri iman akan Kristus, syukuri iman akan Tritunggal Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan Injil kita mendengarkan Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Maka kita semua membutuhkan Roh Kudus yang memimpin kita, mendengarkan apa yang Allah katakan kepada kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, percayalah, Allah akan menuntun kita. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan yang menghibur, bujukan-bujukan kata-kata yang membuai, tawaran-tawaran yang menyodorkan kemudahan. Itu bukanlah janji dari penyertaan Tritunggal Kudus. Iman akan Trinitas menegaskan Allah mencintai kita, menghendaki kita senantiasa bersama dengan Dia. Saudara sekalian, mari kita semua bersama-sama menghayati iman akan Tritunggal Kudus dalam kehidupan kita. Tidak berhenti dalam penghayatan iman yang hanya berhenti pada pemahaman, tetapi terwujud dalam tindakan. Saling mencintai, saling mengampuni, menemani mereka yang lanjut usia, menghibur mereka yang sakit, dan dalam kesendirian ramah terhadap